Jadi bayangan saya itu jadi seorang lulusan sekolah teologi lebih baik jangan langsung jadi gembala, tapi dimentor dulu oleh gembala yang senior. Memulai segala pelayanan itu dengan kegentaran hati. Karena disitulah saya belajar untuk berserah senantiasa kepada Tuhan yang memiliki pelayanan itu. Saya ini memang pejalan pelan, tapi saya tidak akan pernah berjalan mundur. Nggak memalukan kan? Karena diri saya tahu memalukan. Selalu sadar diri dan yang kedua adalah sadar peran. Oke, sekarang hari Senin, artinya kita sekarang ketemu lagi di Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa saja. Oke, nah Senin hari ini hari Senin, Pak. Kita ketemu sama tamu yang sangat luar biasa hari ini. Ada Pak Yosua Okvianto, Pak Pendeta maksudnya, Pak Pendeta Yosua Okvianto. Oke, jadi boleh perkenalkan sedikit Pak tentang profilnya Pak Yosua Okvianto ini? Ya, saya Yosua Okvianto, saya seorang pendeta yang menggembalakan jemaat di Jemaat Gereja Kristus Tuhan Sinai yang ada di Batu. Oke, mantap. Sejak kapan Pak berada di kota wisata Batu ini? Kurang lebih mau 7 tahun. Hampir 7 tahun. Hampir berarti 7 tahun ini. 2014 ya? Nggih. Oh betul, 2014. Wah, luar biasa nih. Terus Pak Yosua pertama kali ke sini ke Batu kesannya apa nih Pak? Kesannya kota yang menyenangkan ya. Jadi hawanya sejuk, terus kotanya cukup ramai walaupun notabene Batu itu bukan kota besar, tapi enggak terlalu sepi. Jadi balance ya, itu menyenangkan bagi saya. Oke. Nah, Pak Yos ini kan masih sangat muda nih Pak untuk ukuran seorang gembala. Menurut saya pribadi loh Pak. Masih sangat muda nih Pak untuk seorang gembala. Nah, Pak Yosua sendiri itu gimana sih Pak ceritanya kok bisa mengambil langkah untuk menjadi seorang pendeta, mengambil sekolah teologi dulu awalnya gimana tuh Pak? Jadi ini boleh agak mundur ya ceritanya. Boleh. Karena disinggung tentang muda nih. Kalau saya sekarang merasa sudah tidak muda masalahnya. Tapi benar kok. Saya jadi gembala itu relatif muda karena waktu saya sebelum di Batu itu saya di kota Bima NTB, jauh di timur sana. Itu usia kurang lebih 23 tahun. Tapi saya di sana posisinya langsung jadi gembala. 23 tahun sudah jadi gembala. Jadi gembala. Itu memang relatif muda sih saya rasakan. Ya juga seperti itu. Saya merasa anak muda kok jadi gembala. Jadi pertanyaannya berikutnya apa? Kenapa kok memilih? Iya, memilih. Ya, memang panggilan sih. Ceritanya tentu panjang ya, tetapi intinya adalah panggilan. Itu ada lagunya itu, Mas. Gimana? Masa muda sungguh senang, masa Tuhan memanggilku. Sebenarnya masa muda itu bukan untuk masuk sekolah teologi, karena masa yang menyenangkan. Tapi karena terpanggil ya saya masuk. Simpel gitu. Seperti itu. Karena ada yang memanggil jadi masuk ya Pak ya? Dipanggil oleh Tuhan tuh mengabdi sebagai seorang hamba Tuhan. Itu tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu, masuk di panggilannya atau masuknya? Kalau masuknya tahun 2007. Tapi panggilan itu sudah ada sejak tahun 2003. Waktu saya SMA. Lama ya SMA. Tentu saya gumulkan dulu. Oke. Berarti setelah SMA apakah Pak Yosua ambil kerja dulu apa segala macam baru? Ya. Oh gitu. Sempat saya bekerja. Jadi di berbagai tempat kerja ya. Pernah kerja nyablon, pernah jadi staf gereja. Yang terakhir memang jadi staf gereja kurang lebih 2 tahun. Di Solo. Di Gereja Kalam Kudus Solo. Oke. Terus akhirnya masuk di sekolah teologi. Masuk di sekolah teologi. Dan masuk. Tahun 2013 langsung jadi gembala. Enggak dong. Oh iya 2013. Betul. 2013 gembala di Bima betul Pak ya. Oke. Menarik sekali nih. Nah, pengalamannya Pak Yosua selama jadi gembala ini gimana Pak? Yang unik dan menarik. Jujur waktu pertama kali saya dipercayakan jabatan sebagai gembala sidang, jabatan gerejawi ya. Iya. Itu ada kegentaran sih. Saya sangat begitu gentar dan kalau boleh saya katakan komplain sebenarnya. Jadi bayangan saya itu jadi seorang lulusan sekolah teologi lebih baik jangan langsung jadi gembala, tapi dimentor dulu oleh gembala yang senior. Nah, tetapi saya dipercayakan dan dianggap siap untuk menjadi gembala
walaupun di usia yang relatif masih muda atau baru lulus katakan begitu. Itu sih pengalaman menarik. Jadi sampai hari ini saya pegang pengalaman seperti itu. Memulai segala pelayanan itu dengan kegentaran hati. Karena disitulah saya belajar untuk berserah senantiasa kepada Tuhan yang memiliki pelayanan itu. Iya. Berarti ini ya Pak, memang murni apa? Kalau memang panggilan ya harus benar-benar dimaksimalkan gitu Pak ya, nggak bisa kita mundur gitu Pak ya. Ya, saya itu suka kutip kata-katanya Abraham Lincoln, karena saya juga Presiden hobinya Amerika, mendaki ya, mendaki gunung. Nah itu salah satu quotes yang saya sering menjadi motivasi saya untuk menjawab pertanyaan itu adalah, saya ini memang berjalan pelan, tapi saya tidak akan pernah berjalan mundur. Oh betul. Yang penting jalan Pak ya, walaupun pelan. Oke ya seperti itu. Tapi pantang mundur lah, kira-kira begitu. Di dalam mengikut jalan Tuhan atau pengabdian pada Tuhan. Setuju Pak, setuju. Daripada diam di tempat ya. Daripada cepat-cepat malah jatuh, lebih baik pelan-pelan, hati-hati tapi tetap terus melangkah. maju. Ya, karena setuju bersama Pak. Tuhan dan untuk Tuhan saja. Amin. Jadi saya sama Pak Yos ini juga pernah mendaki bareng Pak ya. Oke, beberapa kali. Pelan kan jalan saya? Pelan tapi nyampe. Iya. Malah enggak pelan Pak Yos lebih cepat malahan daripada saya. Dengan bawa keril ya Pak, tas ransel naik gunung itu kan lumayan berat gitu. Tapi kita jalan bareng-bareng. Sempat jalan di tengah badai juga dulu ya Pak. Jalan di tengah badai tapi bisa sampai di Tahu kenapa bisa sampai walaupun bawa beban berat? Apa itu Pak? Karena masih beratan salib Kristus. Aduh. Makanya sampai aja walaupun tas karirnya itu berat, masih beratan salib Kristus. Kok berat sekali? Ya Pak, itu berat sekali Pak. Ya. Betul. Nah ini ada pertanyaan berikutnya. Bapak kan ini masih muda nih. Gimana sih adaptasinya? Ngerasa nggak sih Pak masa mudanya itu merasa terenggut gitu? Harusnya masih muda yang seperti Bapak bilang tadi kan seneng-seneng segala macam, tapi mengabdikan diri untuk pekerjaan Tuhan. Ada rasa ini nggak Pak? Pernah. Eman gitu. Pernah. Jadi biasanya itu dalam titik jenuh satu ya, titik jenuh atau di dalam titik saya menghadapi pergumulan pelayanan yang tidak mudah bagi seorang anak muda. Ya, maksudnya di usia muda itu tidak mudah. Kayak ini loh, kalau orang bilang itu tua dini itu. Sudah terlalu cepat gitu loh dituakan. Nah itu nggak mudah Mas. Jadi kadang ada rasa akhirnya kayak pergumul ya. Saya katakan ini jalan pergumulan. Saya kayak protes lagi-lagi ya, bahasa saya itu agak provokatif mungkin ya. Saya suka protes sama Tuhan gitu loh. Kenapa Tuhan panggil saya anak muda terus Tuhan juga percayakan tanggung jawab seperti ini. Nah dalam masa-masa itu biasanya langsung lihat konco-konco atau teman-teman yang lain yang seumuran tapi mereka bukan hamba Tuhan. Bahkan pelayan Tuhan juga, tapi bukan sebagai seorang full timer itu bisa kok melayani Tuhan, mengabdi Tuhan, tapi nggak usah full timer. Jadi mereka masih bisa menikmati masa muda sementara saya. Dulu saya pakai kaos oblong begini ya dimarahi jemaat. Jadi kayak benar-benar Pak RT itu kemana-mana pakai baju kerah, pakai baju batik. Kalau perlu formal lah itu sudah dari outfit ya. Kalau orang anak muda zaman sekarang tuh ngomong outfit aja kadang menimbulkan tekanan-tekanan yang cukup serius loh. Lah itu kan kalau awal-awal ngalami ya butuh adaptasi lah untuk memahami itu. Nah, itu pengalaman ya, salah satu contoh. Ada waktunya saya kayak merasa terenggut, tetapi ya itu tadi. Kalau saya tadi guyon, tas karir gunung itu berat, tapi masih beratan salib Kristus. Saya selalu menghayatinya ya ini salib. Mungkin kayak sulit, berat dan ya cukup menantang, tapi bagi saya ini adalah salib sukacita yang akan saya panggul di dalam pengabdian saya. Amin. Kalau ngomong sama Pak Pendeta ini memang lain loh. Kalau biasanya kan waktu itu pernah sama Yonatan Pak ini anak didiknya Bapak masih muridnya Pak Yonatan, terus ada Hizkia belum. Nggak memalukan kan? Anak didik saya tahu memalukan. Aman Pak, aman. Puji Tuhan. Itu obrolannya itu berbeda kali ini karena biasanya sama anak-anak muda dan sekarang sama pendeta muda, jadi agak lain gitu Pak. Jadi gini Mas Bias, dulu saya ya kayak mereka itu awal-awal jadi gembala. Setelah beberapa tahun menjalani tugas penggembalaan, terkontaminasi. Sekarang bahasanya ada salib sukacita, ada salib Kristus. Naik gunung juga dihayati sebagai
pengabdian kepada Tuhan. Nah gitu, sama iya, sih. iya. Iya. Oke, tapi berbeda Pak. Kalau saya Iya. dari sudut pandang pribadi lihat Pak Yosua itu sebagai seorang pendeta, seorang gembala yang berbeda karena memang bisa menyatu ngeblend sama anak-anak inilah. Puji Tuhan. Bisa merangkul mereka. Nah itu nanti kita bahas panjang di Oke. segmen kedua. Nah, Baik. lalu apa sih Pak yang Pak Yosua pegang teguh sampai sejauh ini perjalanan Pak Yosua sebagai gembala bisa tetap kuat dan memegang komitmen? Boleh kutip firman Tuhan kan? Sangat Nanti boleh. disinggung lagi. Wah ini kalau ngomong sama Mbak Tuhan jawabannya sedikit firman. Enggak, tapi begini. Kalau ngomong pegang teguh ya tentu firman Tuhan adalah dasar bagi setiap kita orang percaya. Apalagi seorang pelayan Tuhan ya. Iya betul. Semestinya ya memang firman Allah lah yang menjadi dasar yang meneguhkan hidupnya. Ya, salah satu tapi ini cukup menonjol yang selalu ada dalam pikiran saya. Saya pakai istilah itu teologi Timotius, walaupun yang menulis ini adalah gurunya yaitu Paulus. Jadi saya banyak terinspirasi tulisan Paulus. Tetapi salah satunya ini dia ngomong sama Timotius itu 1 Timotius 4:12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Itu Alkitab. Tapi saya bahasakan begini. 2. Selalu sadar diri dan yang kedua adalah sadar peran. Itu selalu saya yang-yangkan di dalam pikiran saya. Sadar diri, siapa kamu dan apa peranmu itu sadar peran. Sadar diri dan sadar peran. Oke. Terima kasih Pak untuk ayatnya dari 1 Timotius 4:12. Oke. Nanti dicatat ya buat yang dengerin. Nah, iya Pak, aku lupa kasih tahu nih bahwa sebenarnya kita bisa juga interaksi langsung sama Pak Yosua lewat di twr.org itu ada chat box-nya. Jadi buat pendengar yang sudah mendengarkan sekarang bisa tanya-tanya secara langsung kepada Pak Yosua. Dan sekarang ini sudah ada penanya Pak. Oh begitu, baik. Ini dari siapa ini? Oke. Ini pertanyaannya Pak Pendeta, pernah galau gak sih dengan keputusan yang Bapak ambil? Pernah mikir gak jangan-jangan salah keputusan? Terus kalau pernah, gimana bisa kembali ke panggilan Tuhan? Ya, sering sih, sering. Jadi dari pertama kali saya menjalankan tugas sebagai gembala di awal-awal sampai hari ini, kok saya percaya juga nanti di waktu-waktu ke depan saya selalu akan diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang tidak mudah. Sebagai seorang pemimpin, kata lain dari gembala kan jadi seorang pemimpin ya. Nah itu sering sekali. Jadi penting banget bergaul dengan Tuhan. Ini bahasanya rohani lagi ya. Jadi bergaul dengan Tuhan itu penting sekali. Karena disitulah kita bukan percaya diri karena merasa diri kuat, tetapi percaya diri itu karena apa? Diri ini dipimpin oleh hikmat Tuhan. Nah itu saja sih. Jadi kalau soal salah itu bagi saya enggak masalah ya. Artinya gini loh, jangan takut berbuat salah. Jangan takut salah. Tapi jangan berbuat salah itu beda loh Mas. Jadi kalau mengambil keputusan itu bisa salah, bisa. Tapi ya kalau orang yang berbuat salah itu udah tahu dia salah tapi dilakukan terus. Itu berbeda. Nah itu saja sih. Patokan saya itu selalu begitu, belajar untuk seperti itu. Bukan berarti nggak berani ambil keputusan gara-gara wah nanti salah gimana. Nah, pemimpin nggak bisa begitu. Gembala juga nggak bisa begitu. Gembala harus mengambil keputusan dan berani mengambil keputusan. Kalau dia dekat dengan Tuhan, dia bergaul dengan firman, sebetulnya tertolong sih, walaupun nggak mudah ya, prosesnya bisa panjang. Nah, tetapi kalau dia tahu ya nggak apa-apa, itu proses kalau salah. Tapi kalau berbuat salah, nah itu sedapat mungkin, sesadar-sadar mungkin dihindari. Iya, karena kalau termasuk dalam mengambil keputusan. Itu Pak ya, kesannya kayak sengaja gitu. Udah tahu salah. Udah ngerti ini bakal salah tapi dilakuin itu problem. Tapi kalau orang ini sepertinya baik, tetapi ternyata itu perlu dievaluasi dan itu keliru. It's enggak masalah. Proses kok. Toh kita enggak ada niatan, enggak ada motivasi. Kan Tuhan melihat motivasi dan niat. Betul, problemnya di situ. Kadang kita keliru memikirkan bahwa Tuhan tuh lihat apa yang di luar. Yang nggak ada orang bertobat, Paulus juga nggak akan dinilai sebagai orang yang bertobat. Ananias kan waktu ketemu dibilang oleh Tuhan untuk doain Paulus, komplain kan? Nah, gimana orang seperti itu kok? Nah itu manusia kan kecenderungannya melihat apa yang di muka, tapi Tuhan tahu kedalaman hati manusia. Maka penting untuk melihat motivasi. Sejauh motivasi kita sebagai pemimpin ini untuk membangun, ini untuk mendorong, ambillah keputusan itu.
Tapi ternyata di dalam evaluasi keliru, ya enggak apa-apa. Kita Oke. perbaiki. Itu penting Pak ya, Penting. evaluasi. Jadi galau sering. Dan aku Oke. percaya banget bahwa di ke depan kalau saya masih dipercayakan posisi apa tuh menggembalakan jemaat, saya akan berhadapan terus dengan itu. Kalau nggak mau berhadapan dengan itu, stop dah. Jangan jadi gembala. Iya betul. Begitu. Karena menggembalakan saya lihat sangat ini Pak ya, beban yang sangat berat. Terima kasih. Kalau sampean ngomong begitu, jadi sampean memahami. Kalau saya ngomong nanti bilang ngeluh kan. Iya Pak, saya Ya, melihat nggak bahwa elok lah. gembala itu Ya. memang tugasnya sangat berat dan tidak semua orang mau mengambil posisi itu. Saya kira begitu. Betul. Karena kan kalau ngomongin sekolah teologi ya, ada yang mereka akhirnya jadi pengajar, Iya. ada yang jadi pengajar teologi ya. Mm-mm. Nah, tapi yang mengambil posisi sebagai gembala enggak semua pasti. Iya. Dan semua posisi tentu ada resiko, Iya betul. ada tantangannya dan Iya. berawal dari panggilan sih. Berawal dari panggilan. Setuju Pak. Nah, Mm. kita ke chatbox Pertanyaan. lagi Pak. Oke. Chatbox monggo. ini agak rame. Ini ada Waduh. Nano. Selamat pagi Pak Pendeta Yosua Okvianto ini. Pagi. Halo Nano. Ya. Menyapa. Ini ada Noel. Pak, kok kalau berandai-andai, misal Bapak jadi tokoh fiksi atau tokoh film, Bapak pengen jadi siapa? Dan alasannya kenapa? Wah, ini harus ini- punya referensi film yang banyak sebenarnya. Tapi bersyukurnya saya ini kan hobi nonton film. Oke. Kalau mau jadi tokoh film ya, Heeh. tokoh film mau jadi siapa? Saya itu salah satu terinspirasi itu dengan siapa itu namanya? Denzel Washington ya. Heeh. Nah, itu Denzel Washington itu kalau lihat beberapa filmnya dia memang rata-rata action sih, Oke, rata-rata film action. action. Bukan karena suka berkelahi dan hebat berkelahinya, bukan itu, tapi pembawaannya dia itu loh. Di semua film action yang dia perankan itu selalu punya cirinya atau orangnya tenang, tegas, dan apa namanya itu kayak berwibawa dalam pengertian itu memang itu natural dari dia, karunia lah saya Oke. bilang. Nah, memang sih saya terpengaruh dengan ada satu apa namanya peristiwa di mana Denzel Washington itu menyampaikan pidato di sebuah universitas. Ini Oke. bukan film. Asli, Ya, aslinya. Asli. Dan Oke. rupanya orang ini memangnya rohani ternyata. Oh, gitu. Nah, saya itu kok melihat apa namanya, oh rupanya saya nggak keliru. Kalau saya itu apa sering terinspirasi dan kayak kepingin gitu. Jadi Iya, kayak iya. orang kayak dia begitu. Oke. Dalam peran filmnya dan dalam melakoni dan setiap kali memainkan peran itu keren sih dia. Actingnya juga total. Oke. Kelihatan sekali. Terima kasih Mas Noel Oke, yang Mas sudah Noel. bertanya. Nah, ini ada pertanyaan yang rohani lagi tuh. Pak. Waduh, dari siapa ya? Dari namanya Daud. Menurut Oke. Pak Pendeta, orang masuk surga itu orang yang seperti apa? Sebenarnya pertanyaan ini jangan ke saya sih, Oh, kepada gitu. Tuhan yang punya surga. Gitu. Saya kan nggak boleh menentukan. Oh iya, betul, Tetapi betul. gini, boleh nggak saya jawabnya begini? Orangnya seperti saya dong, karena saya ini percaya Tuhan. Ah iya, Ya, Oke. itu, seperti itu aja jawabannya. karena percaya sama Tuhan Ya, ya. percaya Tuhan Oke. Yesus itu sebagai juru selamat dan pintu menuju surga itu. Nah ya, orang seperti saya kan bukan jawaban sombong ya, Oh, tetapi ya saya harus bersaksi kan terhadap Iya, betul, keyakinan betul, saya. Oh, kalau gitu ngapain saya jadi pendeta kalau nggak yakin dengan keyakinan dan Oh, iya, iman iya, saya iya. yang membawa saya Berarti pada karena surga, membawa ke surga karena kita percaya sama pada Tuhan Yesus. pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Juru selamat. Betul. Oke. Ini ada Alek. Alek. Alek ini bertanya. Bukan bertanya sih, Pak. Iya. Nanti bagaimana kalau sudah tua, apakah kemudian jadi berubah gayanya? Mungkin Alek ini sudah kenal Pak Yosua, gayanya seperti apa? Oh begitu. Apakah kalau sudah tua akan berubah Pak Yos? Gimana Pak? Ya insya Allah enggak ya. Kalau berubah ya cukup lah, karena saya jadi tua kan secara fisik, Oke, secara semangat, ya itu tadi. Tetap Mungkin sama. jalan saya mulai pelan, ya. tapi saya tidak akan mundur. Oke, kembali ke pernyataan di awal tadi ya. Oke. Ada lagi nih Pak, dari Joe. Joe. Ini kayak sepertinya saya juga kenal. Ya. Pak Bos, bagaimana cara-cara atau strategi Pak Bos meningkatkan gairah anak muda dalam keikutsertaannya di gereja? Ya. Nah, menarik ini Pak. Saya kulik dulu ya, apa tentang panggilan Pak Bos itu ya. Iya. Nah itu Oke. menariknya jadi gembala kan tadi ada pertanyaan itu Iya, kan. iya, iya, Apa yang menarik? Salah satu ya gitu.
Walaupun bukan bos, ada waktunya dipanggil bos. Itu salah satu jemaat saya itu, saya yakin karena manggilnya bos itu. Oke. Ya, cuma ya bahaya juga karena orang Ambon itu kalau manggil bos itu singkatan rupanya. Apa Bekas itu, Pak? orang sinting katanya. ini kan bisa apa namanya membingungkan. Enggak, tapi mereka karena hormatin saya. Bukan bos tapi ada waktunya panggil bos. Nah, ini sedikit ya, tapi kembali ke pertanyaan tadi. Ya, Iya. bagaimana meningkatkan gairah anak muda? Ya, Iya, pelayanan seperti gereja. firman Tuhan yang saya jadikan dasar pegangan tadi. Ketika saya sebagai anak muda saya harus jadi teladan. Oh iya. Maka ketika saya menginfluencer atau mempengaruhi Influence, ya, benar, ya, influence. umat saya atau jemaat saya yang masih muda, relatif lebih mudah dibandingkan saya gagal berperan di sana. Yaitu tadi sadar peran. Saya gagal berperan sebagai gembala yang masih muda, menghidupi dunia anak muda yang melayani. Ya sulit. Tapi kalau saya sebagai anak muda aja melayani, ketika saya say hello sama mereka untuk ayo kapan kamu bisa melayani, ya simple, nggak usah banyak omong. Mereka udah lihat kok yang ku hadapin juga anak muda yang melayani Tuhan, bahkan full timer. Nah, saya dipanggil part timer gitu ya di dalam pelayanan di gereja. Itu relatif lebih mudah, bukan pasti mudah, bukan, tapi relatif lebih mudah. Saya merasakan betul, melihat dalam pengalaman saya belajar dalam masa praktek di gereja-gereja sebelum saya jadi gembala nih. Saya perhatikan ada kesulitan nih. Gembala-gembala yang sudah senior, sudah sepuh itu untuk mendekati anak muda lalu mengajak mereka untuk melayani. Bukan karena nggak mampu, bukan. Tetapi kadang ada gap usia itu pengaruh sih. Betul, Pak. Makanya kalau tadi ada pertanyaan yang tadi saya sedikit mundur, apakah berubah nanti kalau sudah tua? Yang berubah adalah saya akan makin banyak orang yang membantu saya. Kalau sekarang saya masih turut terjun langsung sendiri karena saya masih muda. Lah besok saya harus sadar diri tadi. Ini ada waktunya saya punya anak muda yang langsung di bawah saya, yang menggantikan saya, yang full timer juga, dan dia nanti yang akan menolong saya untuk menjangkau anak-anak muda di gereja. Jadi nggak selalu saya, Iya, betul. karena Tuhan bisa pakai siapapun. Ada waktunya Tuhan akan ganti. Saya alat kok. Ada waktunya sudah rapuh, sudah nggak bisa dipakai, ya Tuhan akan ganti dengan yang lebih fresh. Itu sadar diri tadi, dan juga sadar berperanlah bagaimana. Makanya ketika saya masih muda sekarang, saya gunakan kesempatan itu. Karena ada waktunya ini akan lalu. Jadi sekarang saya banyak ngomong sama anak muda. Walaupun saya gembala, ya kadang juga ada muncul sebuah pandangan yang kurang sedap dan kurang tepat sih sebetulnya. Saya lebih cenderung dekat sama anak muda dan sebagainya. Ya itu sebenarnya is okay lah, itu problem orang pendapat. Tetapi yang saya jalani dan saya yakin itu saya jalani, tetap saya jalani adalah ini kesempatan kok. Nanti ada waktu saya lalu dan tinggalkan kesempatan seperti ini. Itu sih. Oke, Pak. Oke. Lalu ini ada lagi nih, Pak. Tapi kita bahasnya kayaknya nanti aja nih yang beberapa pertanyaan-pertanyaan ini. Ini mungkin Pak Pen boleh lihat sedikit. Baik. Sambil menunggu ya, aku mau ngomong sedikit, Pak ya. Oke, jadi kita sudah melalui ngobrol apa ini hampir 30 menit, sudah 24 menit, waktu menunjukkan 24 menit. Artinya kita harus break dulu. Karena ya kita harus break, memang segmen 1 kita harus break. Jadi buat kalian yang ketinggalan bisa nonton siaran tundanya besok di channel YouTube di Seples Media. Juga terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan sudah bergabung di ngobrol apa pagi hari ini. Oke, kita akan ketemu sekitar 5 menit lagi. Jadi jangan kemana-mana, nantikan obrolan-obrolan berikutnya bersama Pak Pendeta Yosua Ovianto. Oke, ditunggu.